Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak yang sangat saya cintai dan sangat-sangat banggakan. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan semoga tetap semangat selalu. Anak-anak, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita sudah memasuki semester genap atau semester 2. Nah, pada semester 2 ini untuk mata pelajaran PPKN sama seperti semester ganjil yang lalu. Ada 3 bab yang akan kita lalui bersama. Untuk bab yang pertama yaitu tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Oke. Ada yang tahu kapan kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional? Ya. Kita sebagai bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional setiap tanggal 20 Mei. Ya. Kenapa tanggal 20 Mei? Ada yang tahu tidak? Ya. Jadi, sejarah mengatakan bahwa pada tanggal 20 Mei 1908 itu kita pertama kali mendirikan sebuah organisasi. Organisasi itu bernama Budi Utomo. Ya, jadi Budi Utomo itu merupakan organisasi yang mampu membangkitkan semangat nasionalisme kita untuk bisa bersama-sama bersatu mengusir penjajah. Ya. Jadi sudah tahu ya kenapa diberi kebangkitan nasional? Ya, karena adanya Budi Utomo itu tadi yang mampu membangkitkan semangat nasionalisme untuk mengusir para penjajah. Ya, oke lanjut. Ya, di bab 4 ini ada 3 indikator yang harus kalian lalui, harus kalian pelajari bersama dengan Budian. Nah, indikator yang pertama adalah ini yang sudah kalian bisa lihat di layar monitor kalian masing-masing. Yang pertama adalah 3.4.1 yaitu tentang menguraikan kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 atau sebelum kebangkitan nasional atau sebelum berdirinya Budi Utomo. Nah, ini yang akan Budian jelaskan di video kali ini. Nah, untuk yang 3.4.2 dan 3.4.3 itu akan Budian sediakan video selanjutnya. Oke. Nah, kita baca bersama-sama. Untuk yang 3.4.2 yaitu tentang menjelaskan perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan Republik Indonesia. Lalu yang ketiga 4.3 yaitu menjelaskan nilai kejuangan para tokoh perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan rakyat Indonesia. Ya, anak-anak, mari kita renungkan bersama sejenak. Kira-kira bagaimana ya keadaan bangsa Indonesia kita dulu sebelum mereka mengalami kebangkitan nasional? Ya, jadi begini anak-anak. Dulu sebelum adanya Budi Utomo atau sebelum adanya kebangkitan nasional, keadaan bangsa Indonesia sangat mengenaskan. Keadaan bangsa Indonesia sangat terpuruk karena mereka bertahun-tahun mengalami penjajahan. Ya, bertahun-tahun mengalami penjajahan yang sangat menyedihkan, sangat-sangat menyiksa jiwa dan raga kita. Ya, jadi alangkah baiknya kita yang sudah hidup di masa sekarang, kita harus bisa banyak-banyak bersyukur karena kita tidak mengalami tahun-tahun penjajahan yang sudah kita ketahui bersama. Mereka sangat tersisa dan sangat terpuruk, sangat menyedihkan. Banyak yang disiksa, disuruh kerja rodi, ada juga yang disuruh tanam paksa, dan mereka tidak dibayar sama sekali. Iya, mereka tidak dibayar sama sekali, tetapi tenaganya mereka dikuras oleh penjajah atau oleh Belanda. Ya, jadi seperti itu keadaan kita dahulu anak-anak sebelum kebangkitan nasional. Oke, kita mulai lagi. Ini Budian sudah sediakan foto, salah satu foto bersejarah
yang jangan sampai kita lupakan ya, karena di foto ini kita akan mempelajari bagaimana kehidupan saudara-saudara kita, kehidupan para nenek moyang kita terdahulu sebelum kita merasakan kemerdekaan seperti ini. Nah, di sini ada tentang, itu sudah bisa kalian baca ya di layar monitor kalian. Kondisi bangsa Indonesia sebelum kebangkitan nasional. Jadi para penjajah itu datang ke Indonesia itu tujuannya awal mula itu untuk berdagang. Tetapi ternyata mereka itu dengan sengaja menjajah kita, menjajah negara Indonesia, tetapi kita tidak menyadarinya. Karena pada saat mereka datang pertama kali, itu mereka menjanjikan sebuah kehidupan yang indah, sebuah kehidupan yang layak untuk kita, tetapi mereka malah menjajah. Nah, oke, kita baca lagi itu di layar. Jadi, rusaknya ekonomi Barat akibat peperangan dan perkembangan teknologi pelayaran pada abad ke-15 menyebabkan negara-negara di Eropa mengalami atau melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi ke seluruh dunia. Nah, ternyata kemudian negara Eropa tidak hanya melakukan perdagangan, melainkan langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka anggap baru ditemukan. Ya, seperti itu keadaan sebelum tahun 1908 atau sebelum kebangkitan nasional. Oke, masih seputar kondisi sebelum tahun 1908 atau kondisi sebelum adanya Budi Utomo. Nah, jadi begini anak-anak, penjajahan Belanda itu dimulai pada saat mereka mendirikan VOC. Nah, mereka mendirikan VOC itu pada tanggal 20 Maret 1602. Seperti yang sudah kalian bisa baca di layar, itu sudah Budian sediakan. Jadi awal mula kesengsaraan yang dialami para pejuang kita zaman dulu, itu mereka sengsara itu pada saat VOC berdiri. Karena VOC itu menyebabkan bentuk kekerasan di mana-mana. Dan dengan siapapun itu. Teruntuk khusus untuk rakyat Indonesia. Jadi VOC itu sangat kejam anak-anak. Lalu ini selanjutnya, di berbagai daerah VOC melakukan politik Divide et Impera atau politik adu domba. Nah, siapa yang diadu domba? Yang diadu domba pada waktu itu yaitu antar kerajaan. Jadi dulu Belanda itu datang ke sini itu kita masih ada kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya, Mataram, Majapahit. Nah, para kerajaan-kerajaan itu diadu domba oleh Belanda. Diadu domba antar kerajaan atau Belanda mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Jadi di dalam kerajaan itu diadu domba atau mengadu domba antar kerajaan. Nah, itulah yang menyebabkan Nusantara terpecah belah. Jadi Indonesia itu dulu namanya bukan Indonesia ya anak-anak ya. Pada waktu kerajaan dulu itu Indonesia namanya Nusantara. Ya, ini materi baru untuk kalian ya. Tolong diingat-ingat. Nah, hal tersebut mengakibatkan melemahnya kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi masyarakat. Ya, karena kita diadu domba, akibatnya kita terpecah belah. Kita tidak dapat bersatu. Seperti itu. Nah, pasca berdirinya VOC. Pasca itu setelah ya. Jadi setelah berdirinya VOC tadi, setelah mereka mengadu domba antar kerajaan atau di dalam kerajaan itu sendiri, lalu VOC juga membuat para pejuang kita zaman dahulu itu sengsara. Karena apa? Karena mereka itu kalian bisa lihat di monitor kalian. Mereka itu pertama kali berkuasa, mereka mengadakan yang namanya kerja paksa. Nah, itu kita baca bersama-sama ya.
di kotak yang pertama sebelah kiri. Bangsa Indonesia semakin menderita ketika Daendels berkuasa. Nah, Daendels berkuasa itu pada tahun 1808 sampai 1811. Daendels adalah pemimpin yang menerapkan kerja paksa. Jadi kerja paksanya itu dulu para pejuang kita disuruh membangun jalan raya dari Anyer sampai Penarukan. Anyer Penarukan ini ada di Pulau Jawa. Jadi mereka disuruh bangun jalan anak-anak. Bangun jalan dari Anyer sampai Penarukan. Untuk apa? Untuk kepentingan militer yang membuat rakyat semakin menderita. Jadi untuk kepentingan militer Belanda, bukan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Nah, yang lebih kejamnya lagi, mereka sudah membuat jalan raya itu, tapi mereka tidak dibayar sepeser pun, tetapi dipaksa bekerja. Bahkan yang tidak mau bekerja pun mereka akan dicambuk, akan disiksa jika mereka tidak mau bekerja. Oke, untuk kotak selanjutnya, penderitaan berlanjut karena Belanda menerapkan kultur stelsel atau tanam paksa. Ya, ini diingat-ingat ya. Jadi nama lainnya tanam paksa yaitu kultur stelsel. Peraturan tanam paksa diterapkan oleh Gubernur Hindia atau Gubernur Hindia Belanda. Gubernur Hindia Belanda ini maksudnya gubernur negara kita. Jadi negara kita itu namanya dulu Hindia Belanda, bukan Indonesia. Waktu penjajahan negara kita bernama Hindia Belanda. Karena menurut Belanda ini miliknya Belanda. Jadi menurut Belanda itu bangsa Indonesia miliknya Belanda. Oleh karenanya Indonesia diberi nama Hindia Belanda. Nah, tanam paksa dimulai pada saat pimpinan Van den Bosch tahun 1828. Ya, ini tanam paksa yang dipimpin oleh Van den Bosch juga sangat menyengsarakan rakyat karena mereka dipaksa disuruh menanam padi, menanam jagung, menanam umbi-umbian, ya pokoknya menanam rempah-rempah. Jadi semuanya disuruh menanam. Nah, sedangkan lahan yang untuk menanam yaitu lahannya milik Indonesia anak-anak. Jadi kesengsaraannya sangat double-double ya anak-anak ya. Kita sudah punya lahan sendiri, tetapi kita disuruh menanam sendiri. Dan bahkan hasil tanaman kita diambil sama Belanda. Nah, sangat menyedihkan ya anak-anak. Jadi kita perlu bersyukur karena kita sudah memasuki era kemerdekaan. Nah, ini di kotak yang ketiga, sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan pemerintah dan hasilnya diambil oleh pemerintah. Nah ini ya, jadi kita tidak menerima hasil dari apa yang kita tanam. Tanam paksa menyebabkan rakyat diperas bukan hanya tenaga, melainkan juga kekayaan, sehingga menyebabkan banyak sekali rakyat yang jatuh miskin. Di sisi lain, Belanda menguras kekayaan Indonesia untuk menjadi negara yang paling kaya di Eropa. Jadi Belanda itu menyuruh kita tanam paksa itu dalam rangka menambah pemasukan mereka karena mereka ingin menjadi negara terkaya di Eropa. Nah, anak-anak, setelah itu muncul berbagai perlawanan dari berbagai daerah. Jadi penjajahan yang dilakukan oleh Belanda itu memunculkan perlawanan dari berbagai daerah karena kita kan tidak terima kalau kita dijajah terus-menerus. Nah, bentuk-bentuk perlawanan dari berbagai daerah itu bisa kalian lihat di layar. Jadi dimulai pada tahun 1600 ya, dari tahun 1600-an. Nah, ini sudah Budian tulis di layar kalian ada empat para pejuang kita
yang berani melawan Belanda. Nah, yang pertama yaitu tentang Sultan Hasanuddin. Nah, ini Sultan Hasanuddin ini salah satu tokoh di Sulawesi Selatan yang berani melawan penjajah. Ya, jadi dia berani untuk tidak melakukan apa yang diinstruksikan sama Belanda, apa yang diinginkan sama Belanda. Itu dia berani melawan. Sultan Hasanuddin membuat bentuk perlawanan pada tahun 1653 sampai 1669. Nah, kemudian di daerah Banten ada Sultan Ageng Tirtayasa. Ya, ini kalian catat ya nama pahlawannya sama nama daerahnya. Nah, Sultan Ageng Tirtayasa ini memimpin Banten pada tahun 1651 sampai 1683. Lalu yang ketiga ada Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol ini memimpin perlawanan di daerah Sumatera Barat pada tahun 1808 sampai 1839. Lalu ada Pangeran Diponegoro di daerah Jawa Tengah. Beliau melakukan perlawanan pada tahun 1825 sampai 1830. Nah, perlu diingat anak-anak, jadi para pejuang kita terdahulu ini, mereka semuanya gugur dan belum bisa mengantarkan bangsa Indonesia kepada kemerdekaan. Karena apa anak-anak? Karena perjuangan ini itu dilakukan dengan cara kedaerahan atau bersifat kedaerahan. Kenapa? Apa sih yang dimaksud dengan bersifat kedaerahan? Maksudnya adalah mereka masih belum terorganisasi secara modern. Jadi mereka masih menggunakan cara-cara yang tradisional. Dan mereka berjuangnya belum menyatu atas nama Indonesia, tapi atas nama daerahnya mereka masing-masing. Karena zaman dulu belum ada wadah untuk menyatukan perjuangan kita. Nah, kemudian setelah adanya kabar bahwa mereka ini gugur di tengah perlawanannya, lalu berdirinya Budi Utomo itu. Nah, jadi Budi Utomo itu yang mampu mempersatukan daerah-daerah di Indonesia untuk bersama-sama maju melawan penjajah. Nah, jadi ini nama-nama yang sudah kalian lihat di layar ini, mereka semuanya belum berhasil menjadikan Indonesia merdeka. Ya, walaupun demikian, mereka termasuk para pahlawan gigih yang sudah berani berjuang melawan Belanda. Jadi walaupun mereka belum bisa memerdekakan negara Indonesia, tetapi kita harus dan wajib mengenang nama-nama mereka. Oke. Penderitaan bangsa Indonesia membuat beberapa tokoh dari Belanda merasa iba atau merasa belas kasihan terhadap kondisi rakyat Indonesia. Oleh karenanya ada beberapa tokoh dari Belanda yang mana mereka ini pernah tinggal di Indonesia atau bahkan masih tinggal di Indonesia pada kala itu. Mereka memunculkan yang namanya politik balas budi atau politik etis atau etis politik. Nah, ini yang seperti sudah kalian lihat di layar, judulnya tentang muncul kaum bangsawan Belanda yang merasa iba dengan penderitaan rakyat Indonesia. Salah satunya yaitu Baron van Hove, Edward Douwesdekker, lalu Mr. van Deventer. Jadi mereka bertiga ini menyusun argumentasi kepada pemerintah Belanda pada waktu itu, pemerintah Belanda yang mana yang sudah ketahui bersama tadi ada Daendels sama Van den Bosch. Jadi mereka ini usul ke Daendels sama Van den Bosch. Bentuk usulan mereka ditulis dalam sebuah buku yang bernama yang berjudul Max Havelaar.
Jadi ini buku yang diterbitkan pada tahun 1860. Buku ini menggambarkan penderitaan rakyat Lebak atau Banten akibat penjajahan Belanda. Ya, jadi di situ mereka protes. Mereka protes terhadap pemerintah Belanda. Kenapa kok rakyat Indonesia diperlakukan seperti itu? Nah, karena mereka protes, lalu protesnya mereka ditanggapi sama pemerintah Belanda. Kemudian ada yang namanya politik balas budi. Lalu apa saja politik balas budi itu? Nah, ini dia isi dari politik balas budi atau politik etis. Isinya ada 3. Yang pertama edukasi, yang kedua transmigrasi, dan yang ketiga irigasi. Apa itu edukasi? Edukasi adalah pendidikan. Jadi Belanda memberikan balas budi terhadap kita, yaitu berupa pendidikan. Jadi semenjak adanya politik balas budi ini, rakyat Indonesia atau para pejuang kita dulu diperbolehkan untuk sekolah. Jadi Belanda mendirikan fasilitas sekolah untuk kaum pribumi atau kaum rakyat Indonesia. Lalu yang kedua yaitu transmigrasi. Jadi rakyat Indonesia diperbolehkan berpindah tempat. Ya, jadi mereka berhak berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lebih nyaman untuk mereka tinggali. Lalu yang ketiga ada irigasi. Jadi Belanda memberikan irigasi gratis untuk kita rakyat Indonesia dalam melakukan penanaman sawah atau melakukan bercocok tanam di ladangnya masing-masing atau di sawahnya masing-masing. Oke, nah ini ada dampak positif dari adanya politik balas budi atau politik etis yang diberikan Belanda. Berkat adanya politik balas budi, pembangunan sekolah melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu munculnya masyarakat terdidik atau mulai mengerti, memahami, dan memiliki kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Bangsa Indonesia saat itu kondisinya sangat bodoh, terbelakang, dan kemiskinan merajalela. Mereka yang mengenyam pendidikan akan sadar bahwa nasib bangsanya seperti itu, dan mereka yang selanjutnya akan menjadi para tokoh-tokoh yang mendirikan kebangkitan nasional. Jadi sebetulnya kebangkitan nasional itu ada karena adanya dampak positif dari politik balas budi. Jadi mereka-mereka yang bersekolah ketika itu, setelah mereka dewasa, itu mereka mendirikan organisasi pertama yang disebut dengan Budi Utomo. Karena mereka sudah dibekali dengan pendidikan yang layak dan dibekali dengan fasilitas sehingga mereka bisa menjadi masyarakat yang terdidik dan masyarakat yang bisa maju untuk kemerdekaan masyarakat Indonesia. Ya, jadi sampai sini dulu anak-anak pembahasan yang Budian jelaskan. Untuk materi selanjutnya, indikator yang kedua yaitu masa bangsa Indonesia setelah tahun 1908 atau setelah adanya Budi Utomo. Yang pasti pada masa itu kita sudah selangkah lebih maju dari keterpurukan dari penjajahan yang kita alami. Oke, sekian dari Budian. Kita tunggu video selanjutnya akan Budian sediakan untuk kalian. Semoga kita bisa sehat selalu dan semoga kita bisa terus untuk belajar, semangat, dan bisa menjadi generasi penerus bangsa yang sukses, yang mandiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, cukup sekian dari Budian.